Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini udah join teman-teman semuanya. Ada Ino, ada Tiffany, Afif, Ardi, Firda. Bu Intan nggak bisa nyebutin satu-satu. Solvia, Rosa, Amanda, Firman, dan kawan-kawan. Kali ini topik kedua kita. Alhamdulillah kita sudah masuk ke topik kedua. Topik kedua kita banyak hafalannya, tapi nggak apa-apa. Pelan-pelan kita ngafalin bareng-bareng ya. Yaitu tentang sel. Mungkin saat kalian di SMA dulu, atau di SMP mungkin, sudah pernah mendengar kata sel. Terutama di mata pelajaran biologi atau IPA. Ya. Mungkin Bu Intan tanya dulu dong ke kalian, someone ada yang tahu nggak apa itu sel? Anyone? Boleh. Silakan. Mungkin ada yang tahu sel itu apa? Solvia, mungkin? Saya Bu. Iya, silakan Solvia. Sel adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Oke, ya benar Sofia. Makasih mewakili teman-teman Sofia, Rosa, Ayu. Jadi sel itu merupakan suatu bagian terkecil dari makhluk hidup. Sebelumnya Bu Intan tanya dong, suara Bu Intan jelas atau agak lolah? Atau ini, ada kendala nggak? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, thank you, Viv. Afif Ardi. Di sebelahnya Bu Intan persis nih. Oke, Bu Intan lanjutkan lagi. Bu Intan sudah tanya tentang sel itu apa. Nah, kali ini Bu Intan akan share screen. Kita bahas mengenai sel itu apa itu perannya, kemudian sel itu kenapa sih kita pelajari sel itu bagian terpenting tidak sih dari sebuah tanaman. Nah, ini semua akan dikupas pada topik kedua kita hari ini. Maka dari itu, bagi teman-teman yang mungkin nanti terlambat mengikuti atau tiba-tiba sinyalnya turun dan harus keluar dari Zoom, Bu Intan sudah merecord atau merekam pertemuan kita hari ini supaya apa? Supaya saat kalian ingin mengulang kembali mata kuliah topik kedua kita hari ini, dengan leluasa kalian bisa membukanya di e-learning. Oke? Nah, mari kita belajar bareng yuk. Sel itu apa sih sebenarnya? Struktur dan komponennya. Kita belum masuk ke sel tumbuhan secara detail, tapi Bu Intan sudah mulai mengungkap apa itu sel, kemudian sel kita bagi jadi dua, nanti ya, Ibu akan bahas satu persatu. Bu Intan slideshow dulu supaya lebih besar tampilannya. Bagi yang sudah melihat materi e-learning Bu Intan mungkin sudah paham sedikit ya. Nah, kali ini kita akan bahas pelan-pelan. Struktur dan komponen sel. Mungkin kalau ada coretan di sini, mungkin ada teman-teman yang tidak sengaja mencoret, ya. It's okay, nggak apa-apa. Mungkin ini ya, kalau ada coretan jangan dihiraukan ya. Tetap fokus ke materi kuliah. Materi dalam struktur dan komponen sel yang kita bahas hari ini, tadi benar Sofia bilang kalau sel itu merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup. Iya benar. Bahkan ada doktrinnya. Doktrin sel itu akan kita bahas setelah ini. Dan Bu Intan akan membahas penggolongan jasad seluler serta komponen selnya. Maka dari itu, kita mulai dulu. Tahukah kalian tentang sel itu apa? Secara umum, jasad hidup yang ada di alam, ya, jasad hidup yang ada di alam itu ada dua.
macam. Ada jasad hidup seluler atau cellular organism, dan ada yang kedua jasad hidup bukan seluler atau non-cellular organism. Oke, bisa dipahami ya. Jadi jasad hidup yang ada di alam itu ada dua, jasad hidup seluler atau cellular organism, dan yang kedua jasad hidup yang non-seluler atau yang bukan seluler. Jasad hidup seluler itu punya satuan unit dasar berupa sel. Ya. Contohnya ada bakteri, hewan, dan tanaman tingkat tinggi. Jasad hidup yang bukan seluler itu tidak tersusun atas sel, melainkan satuan yang lain. Contohnya adalah virus. Satuan dasarnya virion. Oh iya, bagi teman-teman yang tadi tidak sengaja mencoret salah satu tampilan share screen, mungkin bisa dihapus ya. Ini mungkin ada yang tidak sengaja, mungkin dicek lagi teman-teman. Thank you. Nah, Winton lanjutkan lagi. Jadi jasad hidup yang non-seluler ya bisa dipahami tidak tersusun atas sel, melainkan satuan yang lain. Misalnya virus, yang satuan dasarnya adalah virion. Jadi kalau kalian tahu virus corona saat ini itu sebenarnya bukan sel, dia virus itu bukan sel. Jadi dia adalah jasad hidup yang non-seluler. Kita bahas ke doktrin sel. Nah, saat kalian mendengar sejarah dari sel itu apa, pertama kali bapak sel itu dikenal bernama Robert Hooke atau Bapak Hooke. Dia adalah salah satu ilmuwan Inggris yang pertama kali menggunakan menjelaskan sel. Dia menjelaskan struktur potongan tipis gabus yang ada di bawah mikroskop. Istilah ini diperdengarkan di tahun 1635 sampai 1703. Kemudian beberapa abad setelah itu, setelah Bapak Hooke ya, ada lagi pernyataan tentang dasar minimum bahwa sel itu bisa memperbanyak diri atau self duplication. Jadi sel itu bisa memperbanyak diri, jadi bisa menduplikasi. Doktrin sel menyatakan bahwa semua sel itu berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Masing-masing sel punya sistem kehidupan sendiri. Jadi kalau kalian melihat satu sel, ya satu sel itu bisa menduplikasi jadi ribuan, bahkan ratusan, bahkan ribuan misalnya ya. Dan masing-masing duplikasi ini bisa hidup dan bisa menyerupai dengan sel di awalnya. Jadi dia berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya dan dia punya sistem kehidupan sendiri. Semua sel tersusun atas komponen kimiawi utama. Ya, sel itu punya kandungan protein, asam nukleat, lemak, dan polisakarida. Kalau kita udah ngobrol tentang polisakarida berarti hubungannya dengan karbohidrat. Ya, jadi ada protein, asam nukleat, lemak, dan polisakarida. Sel adalah suatu satuan yang dinamis. Kalau kalian bayangin dinamis itu berarti bentuknya itu gimana ya? Dia bentuknya mengalami perubahan. Bahkan pertambahan ukuran, volume, proses pertumbuhan, dan perubahan fungsi. Ya. Nah, proses transformasi sel. Bisa nggak Bu sel itu berubah bentuk? Bisa, bahkan sel itu bisa bertransformasi. Sel itu akan berlangsung jika struktur selnya itu tidak mengalami perubahan ekstrim. Contoh nih, apabila sel itu mengalami pemanasan yang terlalu tinggi, sel itu kena sinar UV yang terlalu
berlebih, ya kan? Itu mengakibatkan sel itu mengalami kerusakan, bahkan tidak bisa bertumbuh. Kan sel itu kan bertumbuh, dia mengalami pertambahan ukuran. Nah, maka dari itu struktur sel itu tidak boleh terkena sesuatu yang ekstrim. Jadi ada perubahan-perubahan khusus yang membuat dia ekstrim, malah dia tidak bisa berkembang sama sekali. Nah, tapi ada juga ekstrim yang ke ranah berkurang, atau bahkan sel itu malah bertambah banyak. Nah, bagaimana kalau sel itu membesar dan bertambah banyak? Contoh nih, kalau bertambah besar, dia menjadi, mohon maaf, tumor. Ada perubahan yang tidak normal atau abnormal pada sel, itu dikarenakan satu hal ekstrim itu tadi, perubahan ekstrim. Kita bahas lagi yang paragraf terakhir nih. Sel memiliki dua fungsi utama. Kalau kalian, sel memiliki dua fungsi utama. Piranti yang, Bu Intan bacakan ya. Nah, piranti yang menyimpan kode informasi biologi dan piranti yang melakukan proses metabolisme. Bu Intan ulangi, sel punya dua fungsi utama, melakukan proses metabolisme dan piranti untuk menyimpan kode informasi. Kalian tahu DNA ya, ada kode genetik yang dibawa yang merupakan yang akan diturunkan oleh anakannya. Jadi semacam jadi DNA, RNA yang nanti untuk diturunkan ke anakannya. Itu dibawa oleh kode informasinya ada di dalam sel. Kalian tahu inti sel ya, dalam inti sel. Oke. Lanjut ke penggolongan jasad seluler. Jasad hidup seluler itu ada di alam, itu digolongkan jadi dua lagi. Yang ada di alam, jadi jasad yang tadi kan sel yang non seluler dan yang seluler ya, tadi yang di awal ya. Tapi kalau ini jasad seluler itu dibagi lagi jadi dua, yaitu sel yang bersel tunggal, jasad bersel tunggal atau unicellular organism, dan jasad bersel banyak atau multicellular organism. Bisa dipahami? Jadi bisa dipahami ya. Jadi sel tunggal itu uniseluler, hanya satu, Jaswan. Tapi kalau yang jasad bersel banyak itu multicellular organism. Jadi multi, lebih dari satu. Penggolongan jasad seluler juga dapat didasarkan atas struktur dan organisasi sel, yaitu prokariot dan eukariot. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ya sebelum di bangku kuliah SMA, mungkin pernah tahu apa itu prokariot, itu eukariot. Terus saat ini karena kalian sudah di ranah pertanian, di agroteknologi, maka dari itu kita membahas semua sel yang berhubungan dengan sel tumbuhan. Tapi sebelumnya Bu Intan ingin memperkenalkan dulu, flashback dulu, apa itu prokariot dan eukariot. Mungkin ada yang lupa. Bu Intan bikin tabel ini supaya kalian mudah memahami. Ya, coba dilihat, ada sel tunggal, ya, uniseluler tadi, dan ada sel banyak atau multiseluler. Organisasi sel, kita bahas dulu sel tunggal atau unicellular organism ya. Kita bahas sel tunggal itu berdasarkan organisasi selnya terbagi menjadi dua, prokariot dan eukariot. Bu Intan ulangi, sel tunggal berdasarkan organisasi sel dibagi menjadi dua, prokariot dan eukariot. Contohnya apa, Bu? Contoh sel tunggal yang prokariot. Contohnya Escherichia coli. Kalian pasti pernah tahu E. coli. Ya.
Kalau sel tunggal yang eukariot apa Bu contohnya? Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Ya, Saccharomyces cerevisiae. Nah, kemudian kita beralih ke sel banyak. Sel banyak organisasi selnya apa? Ternyata sel banyak itu punya organisasi sel hanya satu, yaitu eukariot. Karena eukariot itu banyak multisel, jadi multi ya, jumlahnya lebih dari satu. Biasanya yang jumlahnya lebih dari satu atau sel banyak itu ada di tanaman tingkat tinggi, hewan, manusia. Nah, itu masuk ke sel banyak atau multiseluler. Coba kalian lihat di sini. Ada dua jenis sel, eukariot dan prokariot. Yang kelihatan sekali perbedaannya ada di mana? Coba kalian lihat. Ada di mana kira-kira perbedaan antara eukariot sama prokariot? Kita belum membahas eukariot yang multisel atau unisel, tapi kita bahas dulu eukariot dan prokariot itu bedanya apa? Coba kita sama-sama belajar ya. Yuk, yang pertama, kira-kira eukariot punya nukleus atau inti sel? Punya. Di sini dia punya inti sel. Bagaimana prokariot? Prokariot juga punya. Namanya nukleoid. Nah, ini. Kalian lihat ya. Nah, kemudian nukleus punya inti lagi. Dinamakan nukleolis. Kalau tadi nukleoid ini berupa inti sel, tapi bentuknya menyebar. Tapi kalau nukleolis pada eukariot itu bentuknya hanya satu, inti. Jadi hanya satu. Kemudian apakah eukariot punya mitokondria? Ya, dia punya. Dia punya mitokondria. Prokariot tidak punya mitokondria. Nah, apa itu mitokondria dan apa perannya? Sudah Bu Intan jelaskan di dalam video pembelajaran, nanti akan kita bahas lagi ya macam-macamnya. Bahkan di minggu depan nanti kita masih bahas tentang peran dari masing-masing sel ini ya, bagian-bagian sel ini, komponen-komponen sel. Part kedua. Nah, lanjut lagi, bentuknya coba kalian perhatikan. Prokariot bentuknya kapsul. Sedangkan eukariot dia bukan kapsul. Ada yang lingkaran, ada yang lonjong, bentuknya macam-macam. Tapi cenderung kalau yang prokariot itu bentuknya kapsul. Kalian lihat lagi ada yang bentuknya seperti ekor, flagellum, ini untuk bergerak, untuk pergerakan dari sel prokariot. Sedangkan eukariot tidak punya. Dia tidak punya flagellum. Ya, kalau ini namanya flagellum ya, kayak ekor ini. Membran sel punya nggak Bu? Nah, membran sel ada di prokariot. Kalau eukariot dia tidak punya membran sel, tapi punya membran, dia membran luar, tapi tidak punya. Eukariot punya membran dalam, tapi tidak punya membran luar. Sedangkan prokariot ini punya membran luar. Ya. Ribosom, dua-duanya punya ribosom. Jadi kesamaannya adalah antara eukariot sama prokariot itu sama-sama punya inti sel atau nukleoid ya, dan punya ribosom. Terus pertanyaan mendasar pasti kalian coba kita lihat di sini. Bu, eukariot itu lebih dari satu sel. Benar ya tadi ya, lebih dari karena dia sel banyak. Berarti tanaman tingkat tinggi, manusia dan hewan itu termasuk sel banyak. Iya. Tapi Bu, di sini dia sel banyak. Tapi kalau ini kan contohnya di sini organisasi selnya eukariot. Eukariot nggak punya dinding sel. Sedangkan yang punya dinding sel atau sel wall ini adalah prokariot. Jangan bingung. Dinding sel yang dimiliki oleh prokariot ini berbeda dengan dinding sel yang dimiliki oleh tanaman.
isinya atau kandungan dari sel wall pada prokariot dan sel wall nantinya pada tanaman itu berbeda. Ya, kita bahas habis ini ya. Jangan bingung dulu. Intinya kesimpulannya adalah yang Bu Intan kasih eukariot sama prokariot itu, Bu Intan ulangi lagi, sama-sama punya inti sel, nukleoid dan nukleolis ini ya. Hanya beda bentuknya. Bentuk prokariot kapsul sedangkan eukariot tidak. Sama-sama punya ribosom. Mungkin bagi yang punya catatan di samping catatan bisa dicatat. Ribosom sama-sama punya. Nah, Bu, bagaimana dengan mitokondria? Mitokondria hanya dimiliki oleh sel eukariot, prokariot tidak punya. Flagellum hanya dimiliki oleh prokariot, eukariot tidak punya. Perbedaan ya, jadi diingat-ingat ini hafalan. Maka dari itu perhatikan betul-betul. Kalian lihat di sini, ada sel jasad prokariot. Tuh. Ya, Bu Intan bacakan. Di sini sel yang tidak punya sistem endomembran. Endomembran itu membran di dalam. Jadi umpama kulit ya, dia nggak punya kulit dalam. Oleh karena itu, sel prokariotik itu memiliki materi yang tidak dibatasi oleh sistem membran dan memiliki organel yang tidak dibatasi, Bu Intan ulangi ya, tidak memiliki dan memiliki organel yang tidak dibatasi oleh sistem membran. Ini ke nulisnya Bu Intan kebanyakan. Intinya punya organel yang tidak dibatasi oleh sistem membran, punya kulit, ya kan? Contoh sel prokariot yang terdapat pada bakteri dan juga ganggang biru dari kingdom Monera. Di contoh sel prokariot ada pada bakteri dan ganggang biru atau kingdom Monera. Dari gambar di samping kita bisa lihat, coba kalian perhatikan. Sel prokariot terdiri dari kapsul, bentuknya kan kapsul gitu ya, elips gitu. Dinding sel membran luar dan peptidoglikan merupakan anggota karbohidrat. Jadi dinding terluarnya ini kandungannya adalah karbohidrat. Membran plasma, sitoplasma yang mengandung ribosom dan nukleoid. Bagian terluar dari sel bakteri terdiri dari kapsul, dinding sel, dan membran plasma. Ingat, dinding sel yang dimiliki oleh bakteri berbeda dengan dinding sel yang dimiliki oleh tumbuhan. Ya, Bu Intan ulangi, jangan salah. Jadi dinding sel pada jasad sel prokariot ini berbeda dengan dinding sel pada tanaman. Komponennya, komposisinya, perannya sudah lain. Tapi dia punya dinding sel, prokariot punya dinding sel. Kapsula itulah yang mengapa membuat bakteri itu ada lendirnya. Lendirnya itu adalah bagian luar yang berfungsi untuk melindungi sel. Ya, lendirnya itu berfungsi untuk melindungi sel. Bahan kimia pembangun kapsula adalah polisakarida, golongannya karbohidrat ya. Dinding sel terdiri dari berbagai bahan seperti karbohidrat, protein, beberapa garam anorganik, serta berbagai asam amino. Itu kandungannya. Nih, kalian lihat komponen selnya. Maaf ya, masih ada coretan, nggak tahu ini. Salah satu mungkin di antara teman kalian ada yang tidak sengaja mencoret. Nanti kalau ada yang ingat, oh iya ini aku on ini kelihatannya, tolong di off ya, coretannya dihapus. Nah, tapi nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan lagi. Komponen sel yang kita pelajari adalah pada tanaman ya, ada dinding sel, membran plasma sel, ribosom, dan bahan genetik. Kita dinding sel yang dimaksud di sini bukan merupakan dinding sel tadi prokariot ya, berbeda sel wall-nya dinding sel tanaman sama dinding sel prokariot berbeda. Kalian perhatikan lagi di materi
Selanjutnya. Nih. Kalian lihat di bawah ini ada perbedaan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Kira-kira mungkin salah satu ada yang tahu nggak sel hewan yang mana, sel tumbuhan yang mana? Yang sebelah kiri dari kalian itu sel hewan atau tumbuhan, yang sebelah kanan itu sel hewan atau tumbuhan. Yang mana? Coba. Mana yang sel tumbuhan? Yang kiri sel tumbuhan. Yang kiri. Sel tumbuhan. Betul. Betul sekali. Jadi yang sebelah kiri dari kalian tuh ya, ini merupakan sel tumbuhan. Sedangkan yang kanan ini sel hewan. Ya, bisa dipahami ya. Kalau sekarang bedanya apa Bu Intan? Karena mereka sudah beda famili, pasti selnya juga berbeda bentuk. Ya. Sel eukariotik, kita bahas sel eukariot karena sel eukariot itu hubungannya karena dia merupakan organisasi sel banyak atau sel multiseluler tadi ya. Nah, coba kalian perhatikan sel yang memiliki sistem endomembran. Eukariot itu adalah sel yang memiliki sistem endomembran. Pada sel eukariot, inti sel jelas karena dibatasi oleh sistem membran. Sebentar. Nah, ini dulu deh. Sebelum ke tadi, ke slide Bu Intan agak kelewatan satu. Coba kalian perhatikan dulu nih. Tadi kalian sudah menjawab yang sebelah kiri, Bu, yang dinding yang ada dinding selnya. Betul. Jadi ini adalah sel tumbuhan. Kira-kira bedanya apa? Mungkin ada yang tahu bedanya apa selain dinding sel yang Bu Intan menjelaskan tadi? Ada yang tahu bedanya pada faktornya? Bisa diulang, Sofia? Vakuola pada tumbuhan itu lebih besar daripada di hewan. Ya, benar. Nukleusnya. Ada lagi? Nukleusnya kurang juga berbeda. Ya, betul. Pada tumbuhan ada kloroplast, di hewan tidak ada. Oke. Ada lagi, Sofia? Teman-teman mungkin? Bedanya sel hewan sama sel tumbuhan kelihatan sekali ya. Benar, Sofia. Betul semuanya. Jadi, kalau kalian perhatikan, nukleusnya dulu deh yang kelihatan banget. Inti sel atau nukleusnya pada tumbuhan, sel tumbuhan lebih kecil dibandingkan dengan ukuran sel inti sel pada sel hewan. Coba, ya kan? Beda ya. Ukuran inti sel pada sel tumbuhan lebih kecil dibandingkan dengan ukuran inti sel pada hewan. Jadi sel hewan lebih gede, lebih besar ukuran inti selnya. Atau nukleus ya, kalian lebih kenal nukleus. Nukleus itu inti sel. Kemudian yang kedua, ini yang paling kelihatan, plastid atau kloroplas. Kloroplas hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, sedangkan hewan tidak punya. Ya, diingat-ingat bahwa sel tumbuhan hanya sel tumbuhan yang punya plastid atau kloroplas. Kemudian kalian lihat lagi dinding sel. Kira-kira hewan punya nggak? Hewan nggak punya. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Terus apalagi ya, vakuola. Benar tadi si Sofia bilang vakuola, Bu. Vakuolanya hanya ada di tanaman. Benar, hanya ada di sel tumbuhan, sedangkan di sel hewan tidak punya. Terus RE punya semua. Kira-kira ada lagi nggak yang sel hewan punya, sedangkan sel tumbuhan nggak punya?
Nah, Lisosom. lisosom. Betul, Tiffany. Makasih. Lisosom dan sentrosom. Lisosom dan sentrosom hanya dimiliki oleh sel hewan. Sel tumbuhan tidak punya. Bisa dipahami ya. Nah, sedangkan yang punya semua adalah mitokondria. Mereka kedua-duanya punya retikulum endoplasma. Itu kedua-duanya punya ribosom. Ya, ribosom kedua-duanya punya. Membran sel kedua-duanya punya. Karena membran inti itu juga bagian ya. Nanti dicatat, jangan lupa yang paling kelihatan sekali perbedaan sel hewan dan tumbuhan adalah pada plastid atau kloroplas, kemudian bentuk ukuran dari nukleus atau inti sel hewan dan tumbuhan lebih besar ya, sel hewan lebih besar daripada inti sel tanaman. Kemudian jangan lupa vakuola hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Dinding sel juga hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Terus yang dimiliki hewan tapi nggak ada di sel tumbuhan adalah lisosom dan sentrosom. Ntar UTS kalau Bu Intan keluarkan, ini ditandai ya, ditandai. Nanti siapa tahu ada di pertanyaan Bu Intan saat UTS. Lanjut kita ke, nah ini tadi Bu Intan kelewatan. Di sel eukariot adalah sel-sel yang memiliki sistem endomembran atau membran dalam. Pada sel eukariotik, inti sel ini tampak jelas karena dibatasi oleh sistem membran. Coba kalian lihat. Di sini kan ada batasnya kan, dinding sel tumbuhan punya membran endomembran. Dia punya semacam sekat gitu ya, perlindungan. Sitoplasma pada sel ini memiliki berbagai jenis organel bermembran. Ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma, ada kloroplas, khusus pada tumbuhan ya, kloroplas, mitokondria, badan mikrobiosom. Oh iya teman-teman, nanti kalau seumpama materi Bu Intan tiba-tiba berhenti di tengah jalan, keluar sendiri dikarenakan Zoom sudah time out ya. Nanti Bu Intan akan share kembali ya, kita join lagi di ruangan lain, di Zoom juga di ruang lain, link baru, di-upgrade sehingga nanti kalian bisa join lagi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sel eukariot merupakan sel yang punya sistem endomembran. Tadi sudah Bu Intan jelaskan di slide sebelumnya. Sel tipe ini secara struktural memiliki sejumlah organel pada sitoplasma. Organel itu apa sih? Organel itu bagian setelah sel ya, sel kemudian dia banyak kan, selnya berduplikasi banyak, dia membentuk yang namanya organel. Organel terus berduplikasi, tambah banyak lagi menjadi organ. Begitu seterusnya. Memiliki fungsi yang sangat khas yang berkaitan satu dengan yang lain, dan peran dari organel ini adalah untuk menyokong fungsi sel. Organisme yang memiliki fungsi sel ini antara lain ada hewan, tumbuhan, jamur, baik itu multiseluler maupun yang uniseluler. Tipe sel eukariot pada tumbuhan sedikit berbeda dengan pada hewan, ya. Sel hewan pada bagian luar tidak ditemukan adanya dinding sel yang tadi udah Bu Intan jelaskan. Sebaliknya tumbuhan, jamur itu ditemukan adanya dinding sel. Walaupun demikian dinding sel, nah ini yang yang kalian